Oke, sekarang kita lanjutkan pada materi yang terakhir. Di sini materinya berjudul Konseling Kelompok dan Lintas Budaya. Pengertian budaya dan konseling lintas budaya itu adalah hal yang pertama akan kita bahas. Ya, nomor 1 ya. Definisi budaya ini dikatakan kabur. Apa itu kabur? Maksudnya adalah belum ada aturan yang baku atau tepat untuk menentukan sebuah budaya dan siapa-siapa saja yang ada dalam budaya tersebut. Kemudian, dalam pengertian ini, budaya adalah sebuah konstruk sosiopsikologis. Mungkin juga banyak sekali kata-kata konstruk yang nantinya akan terucap, karena di sini juga konstruk tertulis di mana-mana ini. Suatu kesamaan dalam kelompok orang dalam fenomena psikologis seperti nilai, sikap, keyakinan, dan juga perilaku. Jadi seseorang yang bernaung dalam sebuah kelompok yang memiliki nilai, kemudian sikap, keyakinan, dan juga perilaku yang berpedoman pada budaya, itu bisa dikatakan sebagai sebuah kelompok atau budaya. Ya, budaya atau kebudayaan, culture, merupakan tradisi yang meliputi sebuah kebiasaan, norma-norma, bahasa, keyakinan, dan juga adat istiadat. Setiap dari kebudayaan pastinya memiliki sebuah keunikan tersendiri. Tidak ada budaya yang sama, bahkan dalam satu pulau atau suatu tempat sekalipun. Misalkan, untuk sama-sama di Pulau Jawa, antara orang Surabaya dengan orang Jogja pastinya akan yang berbeda. Di sini kan juga dikatakan adanya sebuah bahasa. Bahasa mereka pasti berbeda. Bahasa orang-orang Jogja terdengar lebih halus karena mereka menggunakan bahasa keramat dan juga nada yang halus untuk didengar. Kemudian untuk orang-orang Surabaya, mereka cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang kasar atau bahasa-bahasa yang keras. Kasar ini bukan diartikan dengan bahasa yang tidak baik. Hanya saja pada setiap budaya itu memiliki sebuah perbedaan sendiri. Jadi tidak ada budaya yang lebih baik dan juga budaya yang lebih buruk. Semuanya sama, hanya saja setiap budaya itu berbeda. Nah, lintas budaya adalah memahami keragaman budaya yang ada di dunia sekaligus dampak budaya tersebut terhadap kelangsungan masyarakat sosial di mana ia berada. Budaya orang luar negeri dengan budaya orang Indonesia banyak sekali perbedaannya. Yang paling mencolok adalah gaya hidup ketika seseorang sudah mulai remaja dan dewasa. Nantinya ini akan merujuk pada permasalahan-permasalahan seksual yang bisa kita bahas lebih lanjut lagi pada bawah lagi. Kemudian, dalam mendefinisikan konseling lintas budaya materinya, kita tidak dapat terlepas dari istilah konseling dan budaya. Dalam konseling ada 4 elemen pokok. 1. Adanya hubungan. Harus ada hubungan antara budaya dengan konseling yang akan dilakukan, ataupun harus ada pelibatan kedua hal tersebut. Yang nomor 2, adanya 2 individu atau lebih. Jika kita mau konseling hanya 1 orang, siapa yang menjadi kliennya? Siapa yang menjadi konselornya? Maka dari itu harus ada minimal 2 individu lebih. 3, adanya sebuah proses saat konseling. Nomor 4, membantu dalam individu memecahkan sebuah permasalahan. Sedangkan dalam pengertian budaya ada 3 elemen yang diperhatikan. Nomor 1, merupakan produk budidaya manusia. Nomor 2, menentukan ciri seseorang. Nomor 3, manusia tidak akan dipisahkan dari budayanya, tidak akan bisa pisah dari budaya tempat ia berada. Kenapa demikian?
ketika kita besar, sedari kita kecil, pasti kita memiliki sebuah budaya. Mau tidak mau akan ada budaya yang masuk, entah itu dari orang tua kita, teman kita, dan kemudian akan membentuk kita sama halnya dengan budaya tempat kita berada. Ya, maka dari itu dikatakan manusia tidak akan bisa lepas dari itu, karena manusia tinggal di lingkungan dan sebuah lingkungan di dalamnya menyebar sebuah budaya. Kemudian nomor 2, pentingnya konseling lintas budaya. Nah, dalam konseling lintas budaya terlibat seorang konselor dan klien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dan karena itu, proses konseling sangat rawan oleh terjadinya bias-bias budaya. Maka dari itu, sebagai seorang konselor, ia tidak boleh memiliki rasa lebih superior terhadap budaya yang lainnya. Ia harus terbuka, pandai untuk memberikan respon dan memiliki sifat kultural yang tinggi terhadap budaya yang lainnya. Konseling lintas budaya akan dapat terjadi jika adanya konselor yang memiliki perbedaan, ya, seperti Jawa Timur dan juga Jawa Tengah tadi. Nah, di sini menurut seorang ahli bernama Sue, konselor lintas budaya yang efektif adalah, nah, ketika kita ingin menjadi seorang konselor yang menggunakan teknik konseling lintas budaya, itu ada tekniknya. Di sini Su memberikan beberapa tips agar kita menjadi seorang konselor yang sesuai menggunakan teknik konseling lintas budaya. Nomor 1, memahami nilai-nilai pribadi serta asumsinya tentang perilaku manusia dan mengenali bahwa setiap manusia itu berbeda. Setiap manusia pasti sudah berbeda. Terlebih lagi ia besar pada budaya yang berbeda pula. Jangan kita membicarakan orang luar lagi terlebih dahulu. Kita bicara tentang orang sama-sama yang tinggal di Indonesia. Antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera itu pasti berbeda. Tidak hanya berkaitan dengan intern, namun juga dengan ekstern, yaitu kebudayaannya. Nah, oleh karena itu seorang konselor harus memahami hal-hal demikian. Itu poin pertama yang disampaikan oleh Su. Sedangkan nomor 2, poin yang kedua, sadar bahwa tidak ada teori yang netral secara politik dan juga moral. Pasti beberapa teori akan lebih condong kepada sini dan juga condong pada hal yang ini. Namun hal tersebut juga harus bisa dipelajari oleh konselor, bahwasanya dia harus ada pada titik tengah demi guna menyelesaikan permasalahan kliennya. Nomor 3, memahami bahwa kekuatan sosiopolitik akan mempengaruhi dan berpengaruh dalam menajamkan perbedaan budaya dan kelompok. Nomor 4, berbagi pandangan dengan klien dan tidak tertutup, ya, tidak tertutup menjadi kuncinya. Bagaimana bisa konseling akan menghasilkan sesuatu yang tujuan, sesuatu yang bisa mencapai tujuan, bila mana kedua pihak ini ada salah satu yang tertutup. Katakan yang tertutup adalah kliennya. Kliennya tidak ingin membicarakan hal-hal yang terlalu dalam. Oke, sebagai seorang konselor kita harus memaklumi demikian. Ada yang namanya privasi, itu tidak bisa kita langgar. Nah, tapi jika permasalahan ini lebih menyangkut kepada privasi, harusnya ada keterbukaan pada hal tersebut, supaya nantinya konseling ini akan berjalan hal-hal yang lancar, ya, dalam tentunya penyelesaian masalah yang dihadapi. Nomor 2, bagi seorang konselor, konseling lintas budaya ini
berfungsi memahami dampak yang mungkin terjadi dari perbedaan budaya ini ya. Setiap perbedaan pasti akan memberikan sebuah dampak. Apakah dampak itu berpengaruh kepada klien, positif maupun negatif, itu pasti ada. Di sini dikatakan makanya dampak akan mungkin terjadi. Nomor 4, unsur dan prinsip konseling lintas budaya. Kita bahas terlebih dahulu unsurnya. 1. Dalam pengkajian isu tentang budaya, John Locke dalam Brown tahun 1988 mengemukakan 3 unsur pokok konseling dalam lintas budaya. Ada 3. Yang nomor 1, individu adalah penting dan khas. Khas karena kebudayaannya, dan juga penting karena di sini merupakan pihak yang menjadi raja. Klien adalah raja. Kenapa demikian? Karena dia kan adalah pelanggan atau tamu kita sebagai seorang konselor. Maka dari itu dikatakan individu itu penting. B. Konselor membawa nilai-nilai yang berasal dari lingkungan budayanya. Tentu pasti. C. Klien yang datang menemui konselor juga membawa seperangkat nilai dan sikap yang mencerminkan budayanya. Itu adalah unsur yang pasti ada pada saat konseling itu terjadi. Lebih lanjut, menurut Peterson, Lons dan Dragons adalah 3 pendapat ahli ini. Kemudian mereka bertiga menyatakan bahwa beberapa aspek dalam konseling lintas budaya. Yang pertama, A. Latar belakang budaya yang dimiliki oleh konselor. Latar belakangnya tentu harus berbeda dengan poin B yang mengatakan latar belakang yang dimiliki oleh klien. Harus ada perbedaan latar belakang atau budaya. Maka di sini dikatakan lintas budaya. Ada juga yang mengatakan pada hal yang lain yang berbeda, lintas agama. Ada sekumpulan lintas agama. Di situ pada lintas agama mereka akan membahas beberapa hal yang berhubungan dengan agama-agama. Jadi mereka bukan membuat perbandingan, agama saya yang paling bagus, agama saya yang paling superior, agama saya yang hanya mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Tidak, mereka tidak untuk berdebat, melainkan mereka hanya membahas pertukaran-pertukaran pikiran. Bagaimana jika di agamamu seperti ini, bagaimana cara menyikapinya. Dan yang perlu digarisbawahi, semua agama betul. Semua agama tentu saja mengajarkan sebuah kebenaran, dan itu yang dikatakan sebagai dengan agama. Dan bila mana kita menganut sebuah kepercayaan namun menyalahi sebuah aturan atau norma, bisa dikatakan agama itu mungkin sedikit berbeda atau bahkan kurang baik. Ya, kenapa harus berpedoman kepada norma-norma atau adat istiadat? Karena norma dan adat istiadat itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Di dalamnya banyak sekali beberapa orang atau sekumpulan dengan banyak perbedaan, mulai dari budaya, kemudian agama, usia, gender, itu membuat kesepakatan. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat dan harus dipatuhi. C. Asumsi-asumsi terhadap masalah yang akan dihadapi selama konseling. D. Nilai-nilai yang mempengaruhi hubungan konseling, yaitu adanya kesempatan dan hambatan yang berlatar belakang tempat di mana konseling itu dilaksanakan. Kemudian kita masuk pada prinsip-prinsip konseling lintas budaya. Tentu saja setiap dari sebuah teori konseling itu memiliki prinsip-prinsip yang berbeda, termasuk konseling lintas budaya. Berbeda juga dengan brief counseling dan juga beberapa teori-teori yang lainnya. Sebagai
gerakan keempat dalam konseling yang relatif masih baru, maka prinsip-prinsip konseling lintas budaya banyak yang bersifat hipotesis atau dugaan-dugaan sementara, berupa pemikiran dan masih terus berkembang. Maka dari itu Dregum, seorang ahli, pada tahun 1996 mencatat sejumlah kesepakatan dari para praktisi dan juga penelitian dan ahli-ahli teori tentang prinsip konseling dan lintas budaya. A. Teknik atau aktivis para konselor semakin berubah. Berubah dari apa? Berubah dari pemikiran, kemudian bagaimana ia mencari, mengatasi dalam sesi-sesi konseling yang ia lakukan. B. Permasalahan dalam proses konseling akan cenderung meningkat. Ya, maka dari itu ada yang namanya klimaks pada bahasa Indonesia. Saat kita membaca cerita, awal-awal akan permasalahan akan kecil. Kemudian akan sampai pada klimaks di mana permasalahan itu ada. Nah, ini juga terjadi pada lintas budaya. Sesi konseling dimulai dari permasalahan-permasalahan yang ringan terlebih dahulu dan kemudian mencapai titik klimaks dari permasalahan lintas budaya menggunakan sesi konseling ini. C. Permasalahan atau problem, pasti tentunya. D. Norma. Dan E. Konsep-konsep konseling dan pola membantu berkaitan dengan suatu kebudayaan. Nomor 5. Hambatan konseling lintas budaya. Ini adalah poin terakhir. 1. Bahasa. Sesuai dari apa yang kemarin dibahas tentang pada materi ketiga, kita akan bahas bahasa asal lebih dalam. Mari kita mulai. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang berartikulasi yang bersifat sewenang-wenang sebagai sarana untuk media komunikasi, mengekspresikan, menggambarkan dari apa yang telah kita pikirkan, menyampaikan dari ekspresi pikiran kita. Itu adalah pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tentang apa itu bahasa. Bahasa bisa juga menjadi faktor penghambat dalam konseling lintas budaya bila mana A. Tingkat penguasaan bahasa sangat kurang. Seperti ini gambarannya. Saya sebagai seorang mahasiswa tentunya nanti juga akan terjun ke masyarakat. Ketika sudah lulus, saya akan terjun ke masyarakat, saya akan terjun di sekolah. Dan pastinya untuk berkomunikasi dengan atasan atau dengan guru-guru yang senior, saya hendak sharing-sharing tentang bagaimana cara menghadapi anak yang seperti ini. Bu, anak ini kok seperti ini. Nah, itu kan menggunakan bahasa. Bagaimana cara kita untuk bertanya, sesi konseling dengan guru tersebut. Menggunakan bahasa kan? Kita langsung masuk, ambil contoh lagi. Konseling yang menyusun kata-kata kurang tepat, misalnya makan dia sudah, padahal dia sudah makan, itu adalah subjek predikat objek yang benar, maka akan menimbulkan diskomunikasi bagi konselor yang hendak memahami konselingnya. Maka dari itu bahasa juga harus digunakan dengan baik. Jika konselor merupakan seorang yang berpendidikan, kemudian ia ahli dalam bahasa, hendaknya menggunakan bahasa yang ia pahami, bahasa tingginya, untuk berkomunikasi dengan seseorang yang tepat. Menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, banyak bahasa ilmiah di lingkungan yang tepat. Misalkan pada saat presentasi, pada saat seminar, pada saat sidang, itu boleh menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Apakah di masyarakat tidak boleh? Boleh, tentu saja boleh. Tidak ada yang melarang. Namun, kebanyakan masyarakat
itu kan memiliki perbedaan latar belakang pendidikan yang terlalu mencolok. Maka dari itu pendidikan yang mencolok akan juga mempengaruhi bahasa. Jadi baiknya digunakan pada lingkungan dan seorang yang tepat pula. B. Miskin dalam kosakata. Jika tadi kata-katanya terbolak-balik, kemudian kurangnya kosakata, tidak bisa menyusun dengan benar. Nah, di sini kosakatanya minim. Nah, sebetulnya untuk miskin kosakata itu bisa diatasi dengan beberapa alternatif. Namun juga memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, misalkan kita mendapatkan klien orang Jawa, sedangkan kita sebagai seseorang dari Madura. Nah, orang tersebut tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Dia miskin kosakata untuk menyampaikan masalahnya. Maka dari itu, karena kita orang Madura dan kebetulan juga bisa bahasa Jawa, sesuai dengan kesepakatan kita menggunakan bahasa Jawa agar ia tidak lagi miskin kosakata dan menyampaikan gagasan dari permasalahan yang ia hadapi. Nah, di situ beberapa solusi yang ada. Kemudian C. Miskin dalam ungkapan-ungkapan. Contoh, Lia nama seseorang, tidak nyambung ketika teman-temannya berbicara istilah ayam kampus. Padahal ayam kampus ini merupakan istilah-istilah tabu atau istilah-istilah yang biasa digunakan ketika kita sudah mengenyam bangku kuliah. Itu merupakan istilah wajar ya untuk saya. Nah, Lia ini kemudian dianggap sebagai seorang yang nolep, bego, kata kasarnya bego, karena dia tidak memahami arti ayam kampus. Seorang konselor, khususnya pada hal lintas budaya, itu tidak boleh menggunakan beberapa istilah yang terlalu mencerminkan istilah-istilah dari budaya yang ia pegang. Ya, harus menggunakan istilah yang bersifat universal agar tidak seperti Lia ini. Nomor D. Penggunaan dialek yang berbeda. Yang satu menggunakan bahasa gaul, yang satu menggunakan bahasa-bahasa yang zaman dahulu. Terlalu terdapat perbedaan. Namun jika kedua hal tersebut bisa diatasi, ditolerir, ya oke saja. Asalkan tidak terjadi miss, itu intinya. Perbedaan sosial. Perbedaan sosial ini akan berhubungan dengan ekonomi dan beberapa hal yang lainnya. Ambil contoh, mahasiswa yang KKN menjelaskan pada warga desa terpencil menggunakan istilah-istilah yang tinggi, ya seperti tadi, dan juga menggunakan kelas-kelas sosial yang nantinya akan berhubungan dengan ekonomi pada setiap kliennya. Nah, ini tidak bisa dilakukan. Kemudian E. Usia. Contoh, guru yang menganggap murid kurang ajar karena membahas masalah onani dan juga masturbasi. Apakah itu salah jika kita sebagai seorang murid menanyakan hal demikian? Tentu saja tidak, karena pada zaman sekarang terlebih lagi banyak sekali kasus-kasus yang berhubungan dengan permasalahan seks edukasi. Mereka tidak memahami bagaimana seharusnya penggunaan dari masing-masing organ vital yang mereka miliki. Harusnya itu digunakan ketika sudah pasca menikah, bukan pranikah lagi. Nah, agar tidak terjadi kelahiran sebelum menikah, maka dari itu seks edukasi itu harus diberikan. Nah, di sini kenapa guru menjadi memiliki masalah jika muridnya menanyakan hal demikian? Nah, itu sebetulnya juga harus dihadapi. Saya masih ingat ketika masih SMA kelas 1, itu ada teman
yang menceritakan kepada guru agama kebetulan. Dia bercerita tentang kondisi seksualnya, khususnya pada saat remaja, mimpi basah dan juga onani. Dia bertanya tentang hukum demikian onani dan juga apa sebabnya bagi tubuh. Nah, kemudian bagi beberapa anak-anak perempuan dan laki-laki yang lainnya, itu memang ada yang tertawa. Tapi kemudian guru mempertegas bahwa ini adalah ilmu dan harus mereka pelajari. Maksudnya harus kita pelajari, kami pelajari sebagai seorang murid. Maka hal itu tidak lagi menjadi tabu. Ya, memang pendekatan untuk menyampaikan bagaimana hal yang tabu bisa menjadi tidak tabu itu perlu dipelajari. Bagaimana cara melakukan pendekatan seperti demikian. Nomor 2, nilai atau value merupakan kecenderungan disposisi mengenai preferensi, kelebihsukaan. Kamu lebih suka hobi apa? Aku lebih suka hobi ini. Aku lebih suka hobi itu. Kelebihsukaan tentunya berhubungan dengan budaya. Nah, di sini dikatakan value atau nilai juga akan mempengaruhi atau menjadi faktor penghambat konseling lintas budaya bila mana A. Memaksakan nilai diri terhadap orang-orang lain. Contoh, konselor yang memaksakan konseli untuk melaksanakan nilai subbudaya konselor. Jadi konselor memerintahkan atau lebih menyarankan kepada kliennya, segeralah kamu melakukan ini, dan ini menggunakan metode ini. Dan metode ini lebih dekat dengan budaya konselor itu. Jadi mereka, para konselor harusnya tidak melakukan hal demikian. Karena ini bersifat memaksa dari individu yang sebetulnya seawalnya menggunakan budaya ini. Kemudian ia dipaksa menggunakan solusi yang lebih dekat dengan budayanya konselor. Harusnya kan ada di tengah. B. Memaksa nilai-nilai golongan mayoritas terhadap nilai golongan minoritas. Contoh, konselor yang menganggap konseling tidak sopan karena tidak membungkuk ketika lewat di depan orang yang lebih tua. Nah, itu juga adab dari orang-orang Jawa. Saya juga memakai demikian ketika misalkan habis sholat, kemudian kita hendak keluar dari masjid, sedangkan orang di samping, di belakang itu masih sholat, kita tentunya harus membungkuk. Itu memang budaya atau adab dari orang Jawa. Lain halnya dengan di sini dikatakan dengan orang-orang Timor Leste. Mereka lebih suka atau lebih dikatakan sopan ketika menepuk pundak orang yang tidak dikenal atau seseorang, sahabat, teman, atau bahkan orang yang lebih tua. Itu dikatakan sebagai adab sopan. Memang berbeda, tapi itulah budaya. Nomor 3, stereotip atau juga opini. Pendapat yang terlalu disederhanakan dan tidak disertai penilaian maupun kritikan. Itu disampaikan oleh Browell. Stereotip juga merupakan generalisasi mengenai orang-orang dari kelompok lain, di mana seseorang memberi definisi dulu sebelum mengamati. Contoh, saya sedang duduk-duduk, kemudian ada seseorang yang lewat dan kebetulan saya tidak mengenalnya. Nah, saya kemudian menyimpulkan orang tersebut bagaimana sifatnya, apakah misalkan sifatnya keras atau lembut dari tampilan atau dari ketika ia duduk. Karena saya kan belum sempat komunikasi. Terkadang untuk anak-anak atau orang-orang yang memiliki sifat keras, mereka cenderung duduk dengan gaya yang misalkan kaki di atas, ditaruh di bangku. Nah, itu adalah ciri-ciri orang
kasar. Menurut saya, karena saya di sini dikatakan stereotip, memberikan definisi terlebih dahulu. Nah, padahal untuk beberapa provinsi, beberapa daerah, makan kaki ditaruh di bangku itu merupakan sebuah bentuk kehormatan karena mencerminkan kenikmatan dalam menyantap sebuah hidangan dari tamunya, dari pemilik rumahnya. Maka itu dikatakan sebuah penghormatan. Memang budaya, tapi itulah perbedaan budaya. Kita harus lebih tolerir, kita juga harus lebih toleransi terhadap perbedaan budaya. Kemudian kelas sosial juga hampir sama. Lanjut saja pada poin kelima, ras atau suku. Nah, ini juga bisa memberikan sebuah hambatan. Contohnya, konseli yang berasal dari suku Bali dan juga konselor yang berasal dari suku Jawa yang melaksanakan konseling, ya, suku dan juga ras merupakan sebuah perbedaan yang di dalamnya berlindung atau bernaung atas nama budaya. Nomor 6, preferensi seksual atau orientasi. Tidak banyak para konselor yang menerima klien dengan masalah-masalah seksualnya. Apakah ia mengalami permasalahan transgender? Apakah ia lebih suka berhubungan dengan sesama wanitanya, atau pria yang lebih menyukai teman prianya? Itu banyak sekali permasalahan-permasalahan demikian yang dihadapi oleh seorang konselor. Harusnya konseling juga memahami, bisa menempatkan bagaimana kliennya ini kenapa demikian. Kita tidak boleh langsung memberikan judge bahwa apa yang Anda lakukan itu salah tanpa mengetahui dulu apa sebabnya dan kenapa dia demikian, atau bahkan itu merupakan sebuah kelainan penyakit yang bisa dijelaskan oleh dokter. Nah, jadi menjudge terlalu awal tanpa mencari terlebih dahulu itu bukan merupakan hal yang mencerminkan sebagai konselor yang baik. Nomor 7, ini adalah yang terakhir, gaya hidup. Gaya hidup atau pola hidup dapat dibagi menjadi gaya hidup tradisional dan juga gaya hidup alternatif. Pengaruhnya terhadap pelayanan bantuan konseling, terkadang gaya hidup seseorang sulit dimengerti dan diterima oleh konselor. Contoh, seseorang konseli yang memiliki gaya hidup bebas, ia melakukan free sex, hidup serumah dengan teman lawan jenisnya yang bukan suaminya, dan ia nyaman dengan keadaan itu. Di sini konselor kadang sulit memahami ataupun menerima gaya hidup tersebut. Ini lebih ke perbedaan antara orang Indonesia, budaya Indonesia dengan budaya orang luar negeri, atau bahkan seseorang konselor yang lebih dibesarkan pada lingkungan yang baik atau lingkungan yang mencerminkan kehidupan pada zaman dahulu, di mana sampai hamil duluan itu adalah sebuah aib yang luar biasa, sedangkan kliennya adalah orang yang hidup pada zaman sekarang, di mana pada gawai, pada HP-nya ia bisa mengakses konten-konten dewasa dengan bebasnya. Dan yang hanya bisa membatasi bukan orang tua. Orang tua tidak akan bisa memberikan mata sepanjang hari 24 jam. Ya. Yang bisa memberikan atau membatasi ialah agama, iman, benteng. Benteng tersebut juga bisa dari seks edukasi yang tadi kita bahas. Nah, di sini konselor juga harus bisa memahami gaya hidupnya, bahwa gaya hidup budaya ini memang seperti itu. Free sex itu dibebaskan. Nah, jadi harus bisa menempatkan, kemudian memposisikan bagaimana jika konselor pada titik itu
memegang budaya seperti itu, dan kemudian lakukanlah sesi konseling lintas budaya. Kita bertukar pikiran, kita memberikan beberapa alternatif, kemudian dengan sesi itu apakah konseling sudah merasa puas atau ada hasilnya. Nah, itu merupakan beberapa gambaran mengenai gaya hidup. Baiklah, cukup sekian dengan apa yang bisa saya sampaikan, dipaparkan tentang materi konseling kelompok dan konseling lintas budaya. Semoga apa yang telah kita pelajari mulai dari materi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 dapat memberikan sebuah manfaat dalam ilmu pengetahuan dan juga wawasan. Mohon maaf bila mana banyak sekali kata-kata yang kurang dimengerti, banyak sekali materi yang kurang enak untuk dibawakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.